Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol lagi. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah teori fungsionalisme struktural. Ini teori yang sangat penting, terutama di awal-awal perkembangan sosiologi. Dia pernah menjadi teori yang luar biasa hegemonik, gitu. Sehingga kalau kita menyebut sosiologi itu dulu, itu sama artinya dengan kita berbicara tentang fungsionalisme struktural. Jadi dia lalu identik dengan sosiologi. Itu saking signifikannya pengaruh teori fungsionalisme struktural ini dalam pemikiran-pemikiran sosiologi. Nah, kali ini kita hanya akan berbicara tentang dasar-dasar saja. Nanti untuk pengembangan kita akan diskusikan di lain kesempatan, di video selanjutnya. Yang pertama adalah gagasan dasarnya. Teori ini punya satu perspektif yang biasa disebut dengan perspektif holistik. Apa itu perspektif holistik? Ini sebetulnya. Teori ini mengasumsikan atau menyamakan, mengibaratkan masyarakat itu seakan-akan organisme makhluk hidup. Organisme makhluk hidup itu berarti dia punya organ-organ tubuh yang memainkan fungsi sendiri-sendiri dan masing-masing bekerja sama dengan organ tubuh yang lain demi mencapai sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Misal organisme itu kita asumsikan manusia misalnya ya. Manusia itu punya tangan dan punya kaki. Tangan dan kaki itu fungsinya berbeda-beda, tetapi suatu saat tangan dan kaki itu akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan hanya oleh tangan saja atau hanya oleh kaki saja. Misal apa? Misal kalau tangan hendak menjangkau suatu benda yang jauh, dia membutuhkan kaki untuk mendekat. Jadi kalau hanya mengandalkan tangan, dia tidak bisa menjangkau benda itu. Sementara kalau hanya mengandalkan kaki, dia tidak bisa memegang benda itu. Kenapa? Karena ya kaki tidak untuk memegang, tangan juga hanya bisa menjangkau sesuatu yang berada di jangkauan tangannya. Nah, kalau benda itu jauh, maka kaki dan tangan harus bekerja sama untuk menjangkau benda itu. Nah, masyarakat itu juga persis digambarkan seperti organisme tubuh seperti itu, organisme makhluk hidup. Masyarakat memiliki komponen-komponen, memiliki bagian-bagian. Apapun bagian itu, bisa struktur sosial, bisa kelompok-kelompok sosial, bisa apapun, yang memiliki fungsi sendiri-sendiri di dalam masyarakat. Dan fungsi-fungsi itu lalu kemudian saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Misal gini, kita contohkan sholat misalnya ya, atau masjid gitulah, masjid. Bagaimana sebuah masjid itu bisa berjalan tanpa ada bagian-bagian yang saling bekerja sama satu sama lain? Tidak bisa. Sebuah tujuan bersama yang dibangun dalam konteks keagamaan seperti masjid itu misalnya, dia membutuhkan bagian-bagian yang akan memainkan fungsi-fungsi, dan fungsi-fungsi itu harus saling bekerja sama dengan bagian yang lain selaras. Jadi misalnya harus ada imam yang punya kemampuan untuk memimpin sholat, harus ada makmum. Bagaimana bisa orang jamaah tanpa makmum? Itu namanya bukan jamaah gitu. Masjid tanpa jamaah ya bubar gitu. Lalu kemudian harus ada orang yang membersihkan masjid, harus ada yang azan, dan lain-lain. Nah, semua komponen-komponen itu akan bekerja sama, memainkan fungsi masing-masing, dan fungsi itu saling berhubungan dengan fungsi yang dilakukan oleh komponen yang lain, sehingga masjid kemudian bisa berjalan dengan efektif. Nah, itu gagasan dasar dari teori fungsionalisme struktural. Jadi masyarakat akan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Nah, apa itu sebetulnya tujuan bersama? Gini sebetulnya. Teori yang satu ini, teori fungsionalisme struktural, itu sangat mementingkan adanya kontinuitas dan keselarasan di dalam masyarakat. Kontinuitas itu keberlangsungan. Jadi bagi teori ini, keberlangsungan masyarakat itu menjadi satu hal yang luar biasa penting, dan untuk bisa mencapai keberlangsungan atau keberlanjutan sebuah komunitas atau sebuah masyarakat,
Maka yang diperlukan adalah keselarasan. Keselarasan itu berarti antara satu bagian dengan bagian yang lain itu selaras, memainkan peranan yang kira-kira tidak bertubrukan satu sama lain. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Caranya adalah dengan menciptakan konsensus bersama atas nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran. Jadi konsensus itulah senjata utama yang dimiliki oleh masyarakat agar mereka bisa bertahan hidup, agar mereka bisa berlangsung, agar mereka bisa menciptakan sebuah kondisi di mana keberlanjutan eksistensi mereka itu menjadi mungkin. Misal saya contoh masjid tadi juga bisa sebetulnya. Tapi misal kita bikin contoh yang lain misalnya. Misalnya pasar misalnya. Di pasar itu perlu ada konsensus yang dibangun bersama. Misal kalau pasar tradisional itu Anda boleh menawar, sementara kalau pasar modern seperti mall itu Anda tidak boleh menawar. Atau misal ada contoh yang sederhana, misal seperti orang kuliah atau orang sekolah misalnya. Ada kesepakatan sederhana, tetapi penting hanya kita memang tidak selalu menyadarinya. Menyadari bahwa kita sebetulnya sudah membuat kesepakatan konsensus. Misal ketika orang sekolah misalnya. Ketika guru masuk, guru secara otomatis akan duduk di depan, sementara murid-muridnya akan duduk menghadap guru di bangku-bangku yang sudah disediakan. Nah, walaupun orang tidak menyadari, tapi sebetulnya itu juga kesepakatan yang dibuat di kelas. Tanpa ada kesepakatan itu, kelas tidak bisa berjalan. Misal, begitu ada guru masuk ke kelas, lalu duduk di depan, lalu murid-muridnya bertanya, "Pak, kenapa Bapak duduk di depan? Bapak di belakang saja." Nah, jadi setiap kali mau memulai kelas lalu kemudian ada diskusi terlebih dahulu. Ini harusnya duduk di mana, guru duduk di mana, murid duduk di mana gitu. Ya susah. Sebuah komunitas, sebuah masyarakat susah untuk tetap berlanjut, untuk mencapai keselarasan selama konsensus itu tidak tercapai. Jadi syarat utama sebuah masyarakat eksistensinya bisa tetap terjaga, bisa tetap berlanjut, itu adalah adanya konsensus bersama atas nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai sistem. Jadi masyarakat itu membentuk suatu sistem. Ini pada dasarnya penjelasannya sama dengan tadi. Jadi, sebagai sebuah sistem, masyarakat itu terdiri dari bagian-bagian, dan bagian-bagian itu saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi. Itu sistem namanya. Ya, seperti organisme makhluk hidup tadi itu. Atau misalnya kita membayangkan laptop atau komputer misalnya, ada bagian-bagian, ada prosesornya, ada memorinya, ada CPU-nya, dan lain-lain. Nah, semua masyarakat itu mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. Nah, ini yang juga khas dalam teori fungsionalisme struktural. Jadi bagi teori fungsionalisme struktural, integrasi sosial itu sesuatu yang memang menjadi ciri khas masyarakat. Masyarakat punya keinginan untuk mengintegrasikan diri satu sama lain. Walaupun memang integrasi sempurna itu tidak akan tercipta, tetapi setiap masyarakat itu akan berproses ke arah sana. Akan berproses untuk mengikatkan diri satu sama lain. Mengikatkan diri itu yang kita sebut sebagai mengintegrasikan diri tadi itu. Nah, dalam konteks masyarakat sebagai sebuah sistem, maka faktor yang paling penting, faktor terpenting yang mengintegrasikan masyarakat itu adalah kesepakatan bersama di antara anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai masyarakat tertentu. Ini tadi sudah kita jelaskan, tidak usah kita ulangi lagi. Nah, ini sekarang yang menarik adalah teori ini juga memiliki konsep yang disebut dengan fungsi. Fungsi itu gampang-gampangannya. Kalau ini tidak usah didefinisikan lah, pokoknya kita paham gitu saja. Fungsi itu gampang-gampangannya adalah hal-hal atau sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh setiap komponen di dalam masyarakat. Komponen itu bisa apapun, bisa kelompok sosial, bisa nilai, bisa tradisi, bisa kelas, bisa jabatan, bisa apapun.
profesi dan lain-lain itu ya. Jadi setiap bagian-bagian itu akan menyumbangkan sesuatu yang positif demi keberlangsungan masyarakat. Nah, itu namanya fungsi. Jadi bagi teori ini, pada dasarnya setiap bagian di dalam masyarakat itu fungsional terhadap yang lain. Selama dia punya fungsi tertentu di dalam masyarakat, maka menurut teori ini, komponen itu atau bagian itu akan tetap eksis di dalam masyarakat. Tetapi ketika ada satu komponen di dalam masyarakat yang tidak lagi memainkan fungsi, maka menurut teori ini, komponen itu atau bagian itu akan hilang dengan sendirinya. Misal, yang saat ini sudah hampir menghilang apa? Telepon pesawat telepon rumah itu misalnya. Hilang dia. Kenapa? Karena sudah tidak difungsikan kok. Masyarakat butuh sesuatu yang lebih mobile, yang bisa dibawa kemana-mana. Sehingga apa yang kita sebut sebagai pesawat telepon itu sekarang makin lama akan makin menghilang. Tidak banyak sekarang rumah yang punya telepon, pesawat telepon yang ada kabelnya, yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Itu paling ada di kantor-kantor gitu saja. Kantor-kantor pun sekarang sudah banyak yang berpindah ke smartphone karena lebih mobile, bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu contohnya. Jadi ketika sesuatu itu sudah tidak lagi menjalankan fungsinya atau sudah tidak lagi memiliki fungsi di masyarakat, maka dengan sendirinya dia akan menghilang dari masyarakat. Itu sebabnya konsep fungsi ini menjadi salah satu konsep kunci di dalam teori fungsionalisme struktural. Kenapa? Karena tadi itu, teori fungsionalisme struktural itu mementingkan keberlanjutan sebuah masyarakat. Nah, keberlanjutan sebuah masyarakat itu mungkin terjadi ketika masing-masing komponen itu menjalankan fungsi-fungsi positif yang berguna bagi komponen-komponen yang lain. Maka ketika ada komponen yang tidak memiliki fungsi, dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, teori ini kemudian teori ini punya kecenderungan untuk hanya melihat sumbangan sesuatu, sumbangan komponen terhadap komponen yang lain di dalam masyarakat, dan kemudian cenderung mengabaikan adanya kemungkinan bahwa bisa jadi ada komponen, ada peristiwa atau apapun yang justru dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lain di dalam suatu sistem sosial. Nah, ini satu versi dari teori fungsionalisme struktural. Nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya, di video-video selanjutnya, kita akan lihat bahwa ada tokoh-tokoh teori fungsionalisme struktural yang kemudian merevisi gagasan ini. Tapi ini adalah konsep dasarnya. Jadi teori ini cenderung hanya melihat fungsi saja. Fungsi itu berarti sesuatu yang positif. Jadi kalau saya bilang fungsi, kalau teori ini bilang fungsi, itu maksudnya adalah sumbangan positif yang diberikan kepada masyarakat, yang kemudian berguna agar komponen-komponen di dalam masyarakat itu bisa saling bekerja sama satu sama lain. Nah, konsep seperti ini mengabaikan bahwa boleh jadi ada satu komponen, ada satu peristiwa, ada satu hal, tradisi atau apapun yang justru dia berfungsi menentang fungsi-fungsi yang lain. Dia bertabrakan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh masyarakat di komponen yang berbeda. Misal kita contohkan misalnya. Teori ini akan hanya melihat misalnya fungsi HP di masyarakat, fungsi ponsel di masyarakat. Oh, ponsel itu sangat berguna karena dia bisa memungkinkan kita berhubungan dengan teman-teman yang berada di tempat yang jauh, memungkinkan masyarakat bisa saling terintegrasi satu sama lain melalui media sosial dan lain-lain. Kita juga bisa belajar menggunakan ponsel, gitu, menggunakan smartphone. Jadi teori ini akan mencoba hanya melihat fungsi-fungsi positif yang dimainkan oleh ponsel. Dan itu sebabnya karena ponsel memiliki fungsi positif, maka dia akan bisa bertahan di dalam masyarakat. Karena kalau tidak berfungsi ya dia akan hilang dengan sendirinya seperti pesawat telepon tadi itu. Sehingga teori ini seringkali mengabaikan bahwa bisa jadi ada fungsi-fungsi, walaupun nanti namanya bukan lagi fungsi, tapi kita asumsikan fungsi lah gitu. Sementara kita asumsikan fungsi. Bisa jadi
ada fungsi-fungsi yang dimainkan oleh ponsel yang justru bertabrakan dengan fungsi komponen lain di dalam masyarakat. Loh, misal apa? Misal fungsi pendidikan misalnya, yang kita asumsikan ponsel itu selama ini penting untuk keperluan pendidikan masyarakat. Tetapi ternyata tidak selalu seperti itu. Misal orang main game misalnya, orang kecanduan game. Ada banyak anak yang karena terlalu lama, terlalu sering mengakses game, dia lalu kecanduan game. Kecanduan game itu lalu kemudian membuat belajarnya menurun, prestasi sekolahnya menurun, dia mengabaikan kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Ini artinya ponsel itu suatu saat justru bisa memainkan fungsi yang bertabrakan dengan fungsi-fungsi yang dimainkan oleh komponen yang lain. Dalam hal ini misalnya sekolah, misalnya sekolah yang menghendaki murid-murid untuk konsentrasi pada pelajarannya, tetapi karena adanya ponsel dan murid-murid lalu kemudian kecanduan game misalnya, maka pelajarannya menjadi terabaikan. Jadi fungsinya lalu bertabrakan. Nah, ini yang diduga atau dicurigai diabaikan oleh teori fungsionalisme struktural. Nanti akan kita lihat bahwa ada revisi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh teori fungsionalisme struktural di pembahasan berikutnya, di video berikutnya. Nah, teori ini bahkan secara ekstrim meyakini bahwa setiap struktur itu pasti fungsional terhadap yang lain. Setiap komponen itu pasti fungsional terhadap yang lain. Bahkan di tingkat tertentu, teori ini menganggap peperangan, kesenjangan sosial, perbedaan ras, kriminalitas, bahkan kemiskinan itu diperlukan oleh masyarakat. Ini yang kontroversial, tetapi menarik dari teori fungsionalisme struktural. Loh, kok bisa begitu? Ya, misalnya kayak kemiskinan misalnya. Kemiskinan itu perlu. Nggak perlu kemudian semua kemiskinan itu lalu harus disingkirkan dari masyarakat. Nggak, wong kemiskinan itu selama ini terbukti berguna kok bagi masyarakat. Apa itu gunanya? Ya, menyediakan tenaga kerja murah misalnya, atau menyediakan pekerjaan-pekerjaan, menyediakan tenaga kerja pada bidang-bidang pekerjaan yang tidak semua orang mau. Misal pembantu rumah tangga, misal penyapu jalan atau pasukan kuning itu misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan kasar yang tidak banyak orang bersedia melakukan kecuali orang-orang yang memang secara ekonomi berada di bawah, misalnya orang-orang miskin, misalnya pemulung, misalnya orang kaya nggak mau jadi pemulung gitu. Nah, itu artinya kemiskinan diperlukan oleh masyarakat. Tanpa ada kemiskinan, maka nggak ada yang mau membantu menjadi asisten rumah tangga. Siapa yang mau? Sudah kaya kok, sehingga orang kaya lalu kelabakan misalnya gitu. Jadi teori ini menganggap kemiskinan itu dalam kondisi tertentu dia dibutuhkan, dan oleh karena itu tidak perlu sebetulnya kemiskinan lalu kemudian harus dihapuskan, itu tidak perlu. Kesenjangan sosial kadang-kadang bahkan juga harus kita pertahankan gitu. Nah, itu kira-kira yang kontroversial dari teori fungsionalisme struktural. Bahkan kriminalitas juga dalam kondisi tertentu dibutuhkan. Misal apa? Misal gini misalnya. Di sebuah perumahan, dulu orang tidak banyak kenal satu sama lain. Lalu kemudian tiba-tiba ada banyak rumah yang kecurian. Masyarakat lalu berkumpul bersama. Wah, ini gimana ini enaknya? Kenapa kemudian di perumahan kita ini banyak terjadi kasus pencurian? Wah, sepertinya kita perlu lebih mengaktifkan kegiatan bersama, entah itu ronda bersama atau kumpul-kumpul bersama lah yang membuat kampung kita menjadi ramai. Kalau kampung kita ramai kan pencuri juga berpikir 1000 kali untuk masuk, tapi selama ini karena perumahan kita sepi, jadi kemudian pencuri banyak masuk ke rumah ini, ke perumahan kita ini ya. Nah, misal seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata terjadinya pencurian, terjadinya tindakan kriminal
itu kemudian bisa mengaktifkan fungsi-fungsi sosial di dalam masyarakat. Masyarakat lalu menjadi lebih terintegrasi, masyarakat lalu menjadi lebih kenal satu sama lain, bekerja sama satu sama lain untuk mengamankan perumahannya, untuk mengamankan daerahnya, untuk mengamankan kampungnya misalnya. Nah, ini perspektif khas yang dimiliki oleh teori ini, karena itu teori ini sebetulnya teori yang sangat konservatif. Teori ini mengasumsikan bahwa ketika masyarakat sudah nyaman dengan keberadaannya, maka ya sudah, tidak perlu ada sesuatu yang dirubah di dalam masyarakat. Wong, masyarakat memerlukan orang miskin kok, masyarakat memerlukan kesenjangan sosial, masyarakat memerlukan kriminalitas. Jadi ya sudah gitu. Artinya teori ini sangat menikmati situasi di mana masyarakat tidak berubah, masyarakat stabil gitu. Dia suka sekali dengan status quo. Itu konsep fungsi. Nah, sekarang kita akan bicara sedikit tentang perubahan sosial. Menurut teori ini, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu akan selalu terjadi secara gradual, melalui proses penyesuaian. Jadi tidak terjadi secara revolusioner sebagaimana yang dikehendaki dalam teori Marx misalnya. Nah, teori ini meyakini bahwa di dalam masyarakat itu perubahan-perubahan itu selalu terjadi secara bertahap melalui perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu komponen yang kemudian akan berpengaruh terhadap perubahan-perubahan di dalam komponen yang lain. Jadi bagian-bagian di dalam masyarakat itu kalau ada yang berubah, maka yang lain akan menyesuaikan. Ketika misalnya pendidikan berubah, maka ekonomi juga perlahan-lahan akan berubah. Atau sebaliknya, ketika perekonomian makin maju, misalnya banyak masyarakat yang makin kaya karena penghasilannya makin banyak, misalnya, maka lama-kelamaan orang yang punya pendidikan tinggi di desa itu juga makin lama akan makin bertambah. Ketika pendidikan makin maju, misalnya aspek lain juga akan makin maju, akan berubah. Nah, kira-kira kalau teori ini memandang perubahan itu akan selalu seperti itu. Jadi perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan diikuti oleh perubahan-perubahan yang lain secara bertahap, secara gradual. Teori ini anti perubahan revolusioner. Nah, walaupun masyarakat berubah, tetapi menurut teori ini, perubahan itu akan selalu menuju pada situasi equilibrium. Situasi equilibrium itu situasi yang seimbang. Jadi gampang-gampangnya kan gini. Ketika sebuah masyarakat itu sudah mengalami keseimbangan, maka tidak perlu ada yang berubah. Begitu ada satu komponen yang berubah, maka keseimbangan itu akan terganggu. Oleh karena itu, biar masyarakat bisa mencapai keseimbangan baru, maka komponen yang lain ini juga harus ikut berubah. Atau cara lain adalah komponen yang semula berubah itu harus dipaksa untuk kembali pada situasi semula. Nah, sehingga kemudian masyarakat akan kembali kepada keseimbangan. Jadi, contoh misalnya ketika ada hal-hal baru di dalam masyarakat, ada ide-ide baru, ada teknologi baru, ada penemuan-penemuan baru. Maka penemuan itu boleh jadi, ada ide-ide baru itu boleh jadi akan mengganggu kestabilan masyarakat. Masyarakat sudah enak-enak kok kumpul-kumpul bersama, kok sekarang kok kemudian orang mulai menggunakan media sosial misalnya. Wah, ini gimana ini kalau gitu sistem sosial yang kita bangun bersama ini bisa terganggu misalnya. Nah, kalau seperti itu lalu kemudian ada dua pilihan yang dimiliki oleh masyarakat. Satu adalah menyesuaikan sistem lama. Oh ya, memang namanya teknologi itu tidak bisa kita hindarkan. Kalau gitu kita yang harus menyesuaikan misalnya. Oke, kita manfaatkan media sosial itu justru untuk misalnya mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita biar masyarakat di desa kita misalnya jadi tahu semua bahwa kita punya kegiatan. Nah, misalnya seperti itu. Atau cara lainnya adalah perubahan itu dipaksa untuk kembali pada kondisi semula. Oh enggak, ini namanya media sosial itu kayaknya merusak ini ya. Kalau gitu kita laranglah anak-anak kita untuk memakai media sosial. Enggak perlu media sosial, kita harus
tetap menjalankan kehidupan kita semula, berkumpul di warung kopi dan lain-lain misalnya gitu. Jadi itu gampang-gampangannya, contoh gampangnya seperti itu. Jadi itu yang menurut teori fungsionalisme struktural menjadi orientasi dari masyarakat, kondisi di mana masyarakat mencapai keseimbangan atau keselarasan. Nah, teori ini juga dicurigai sebagai teori yang terlalu menekankan pada keteraturan, harmoni dan regulasi, dan kemudian cenderung mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Bahkan menurut teori ini, ketika terjadi konflik, maka teori ini akan lebih memusatkan pada perhatian tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik itu, sehingga masyarakat kemudian kembali berada dalam keseimbangan. Jadi bagi teori ini, konflik itu merusak, dan karena konflik itu merusak keseimbangan, maka teori ini akan memusatkan perhatian pada bagaimana cara masyarakat menyelesaikan konflik itu, sehingga kemudian masyarakat bisa mencapai keseimbangan baru. Jadi hal-hal semacam penyimpangan sosial. Nah, ini juga kata penyimpangan sosial itu juga adalah kata yang khas milik teori fungsionalisme struktural. Nah, yang disebut dengan penyimpangan sosial itu adalah sesuatu yang oleh masyarakat diasumsikan mencederai kesepakatan-kesepakatan bersama di dalam masyarakat. Nah, konflik mungkin terjadi ketika ada penyimpangan, ada sesuatu yang disebut oleh masyarakat sebagai penyimpangan sosial. Nah, dalam konteks seperti ini, maka masyarakat punya kepentingan untuk kembali pada kondisi keseimbangan. Caranya bagaimana? Ya, caranya menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh penyimpangan sosial. Misal apa? Misal ketika banyak orang memakai minuman keras misalnya, ya sudah masyarakat akan kemudian membuat peraturan-peraturan yang mengharuskan misalnya, yang mampu memaksa orang-orang untuk tidak lagi minum minuman keras misalnya. Atau misalnya ketika di sebuah masyarakat tertentu misalnya merasa bahwa oh ini kenapa kemudian pergaulan bebas itu kok makin lama makin marak di dalam masyarakat. Nah, masyarakat lalu kemudian akan punya cara tertentu untuk mengendalikan, misal membuat jam malam misalnya, membuat peraturan-peraturan misalnya. Nah, itu cara khas teori fungsionalisme struktural untuk melihat realitas yang ada di dalam masyarakat. Nah, teori ini juga seringkali disebut dengan konsensus teori. Teori konsensus atau teori regulasi. Kenapa? Karena teori ini sangat peduli dengan kontrol sosial dan efektivitas hukum, serta keteraturan sosial, termasuk juga faktor-faktor yang mempersatukan masyarakat. Jadi dalam konteks apapun, teori ini akan mementingkan kontrol sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Tadi kan kita mendiskusikan bahwa teori ini sangat peduli dengan konsensus. Nah, konsensus atas apa? Konsensus atas teori-teori, atas nilai-nilai bersama. Nah, untuk menjamin bahwa konsensus itu tetap dijaga oleh masyarakat, maka masyarakat akan selalu menerapkan apa yang disebut dengan kontrol sosial. Kontrol sosial itu menjadi bagian penting di dalam masyarakat yang menurut teori fungsionalisme struktural itu menjadi bagian yang tidak harus ada di dalam masyarakat. Nah, kontrol sosial itu macam-macam. Satu bisa melalui hukum misalnya. Hukum yang efektif akan mampu menghasilkan kontrol sosial yang juga efektif di dalam masyarakat. Kontrol sosial itu juga bisa dilakukan melalui otoritas yang ada dalam masyarakat, baik otoritas yang sifatnya formal maupun otoritas yang sifatnya informal. Otoritas yang sifatnya informal itu misalnya seperti kiai, seperti ustadz. Nah, ini harus ada karena fungsi-fungsi kontrol sosial itu hanya bisa dimainkan oleh orang yang menurut masyarakat punya otoritas tertentu. Jadi masyarakat itu selalu menyerahkan sebagian urusannya pada orang-orang yang dianggap oleh masyarakat mampu mengurusi urusannya. Jangan selalu mengurusi orang, karena
Orang tidak selalu mau menjadi kurus kan gitu. Nah itu guyon. Jadi masyarakat itu punya setiap masyarakat itu punya kecenderungan untuk menyerahkan sebagian urusannya kepada pihak-pihak yang oleh masyarakat dipercaya mampu mengurusi sebagian urusannya tadi itu. Nah, pihak-pihak inilah yang kemudian kita sebut sebagai otoritas. Otoritas itu bisa formal, bisa informal. Bentar, nah ini dia. Nanti kita kembali ke belakang. Jadi otoritas itu bisa formal, bisa informal. Misal kalau otoritas formal itu misalnya polisi misalnya. Polisi punya otoritas formal untuk menangkap dan meringkus seorang penjahat misalnya. Polisilah yang punya hak untuk menindak ketika terjadi tindakan kriminal. Tetapi polisi tidak punya hak untuk menjatuhkan hukuman tertentu. Hukuman itu hanya boleh dijatuhkan di muka peradilan, di muka hakim misalnya. Nah, itu otoritas-otoritas yang sifatnya formal. Otoritas formal itu diatur berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang juga sifatnya formal. Jadi kalau misalnya ada seorang pencuri tertangkap, lalu kemudian masyarakat menghakimi, masyarakat mengeroyok si pencuri itu keliru. Kenapa? Karena otoritas untuk mengeksekusi hukuman bagi seorang pelaku kriminal itu tidak dimiliki oleh masyarakat umum. Nah, negara peraturan perundang-undangan kita tidak memberikan hak pada masyarakat umum untuk memberikan hukuman bagi seorang yang melakukan tindakan kriminal. Masyarakat boleh misalnya membantu menangkap, tetapi masyarakat tidak diizinkan untuk mengeksekusi hukumannya. Hukuman itu hanya berhak dijatuhkan oleh otoritas yang memang secara perundang-undangan dikasih hak untuk memberikan hukuman, yaitu pengadilan. Nah, itu otoritas. Jadi otoritas itu merupakan komponen penting dalam teori fungsionalisme struktural demi menjaga keteraturan di dalam masyarakat. Nah, kita kembali pada pembahasan sebelumnya. Nah, ini. Nah, di sini saja. Jadi teori ini kemudian disebut sebagai teori konsensus atau teori regulasi. Regulasi itu berarti peraturan-peraturan. Jadi demi menjaga keteraturan masyarakat, masyarakat butuh konsensus. Nah, konsensus itu boleh jadi kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan, entah itu formal atau informal. Nah, karena masyarakat itu menekankan fungsi penting dari konsensus dan regulasi, maka hal lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah komitmen. Peraturan apapun tanpa ada komitmen dari komponen-komponen di dalam masyarakat untuk menegakkan, ya bubar peraturannya. Misalnya. Peraturan lalu lintas itu misalnya, kalau tidak ada komitmen ya bubar misalnya. Pengendara misalnya tidak peduli dengan lampu merah, misalnya polisi misalnya tidak tegas di dalam menegakkan aturan-aturan lalu lintas misalnya, ya kemudian yang terjadi adalah kekacauan di dalam di jalan raya misalnya. Yang seharusnya lampu merah itu berhenti, tapi banyak orang yang kemudian nyerobot lampu merah demi mencapai tujuan secara lebih tepat. Nah, dalam konteks seperti itu, maka boleh jadi sistem sosial menjadi kacau, banyak terjadi kecelakaan dan lain-lain. Jadi, menurut teori ini, salah satu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat bisa terus berjalan adalah komitmen. Karena komitmen itulah, melalui komitmen itulah peraturan-peraturan, regulasi-regulasi, konsensus-konsensus, nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh masyarakat bisa ditegakkan dengan baik. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Ini bahan bacaan yang bisa Anda baca untuk lebih detailnya. Pertemuan depan atau video depan, obrolan depan, kita akan membicarakan tentang konsep fungsi. Bagaimana sih sebetulnya konsep fungsi itu?
Karena selama ini konsep yang satu ini seringkali disalahpahami. Misal dalam ini sekedar pembahasan pengantar gitu ya. Misal di teori fungsionalisme struktural itu ada namanya fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, problemnya adalah dua fungsi ini seringkali disalahpahami. Kenapa? Karena terjemahan sebetulnya. Sebetulnya persoalannya sepele. Buku-buku teori sosial itu kan aslinya berbahasa Inggris, lalu kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, problemnya adalah penerjemahannya itu seringkali hanya urusan menerjemahkan kata, tetapi tidak mencoba untuk menyelami makna substantifnya seperti apa. Sehingga misalnya makna fungsi manifest misalnya, itu kadang-kadang seringkali diterjemahkan sebagai fungsi yang diharapkan. Sementara fungsi laten itu diterjemahkan dengan fungsi yang tidak diharapkan. Namanya tidak diharapkan itu pasti negatif gitu. Nah, ini keliru sebetulnya. Keliru, fungsi laten itu tidak negatif. Itu positif fungsinya gitu. Nah, detailnya nanti kita bicarakan di video selanjutnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Atau monggo mampir ke rumahsosiologi.com, kita bisa ngobrol di sana juga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.